Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita sama-sama katakan amin. Shalom saudara, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pandemi dan akhir zaman. Pandemi COVID-19 sudah mengubah keadaan dunia ini, termasuk mengubah pemahaman orang percaya tentang akhir zaman. Banyak orang Kristen yang merasa kondisi yang sedang dialami ini seperti sedang menggenapi yang tertulis dalam Alkitab, terutama ayat-ayat yang berkaitan dengan akhir zaman. Hal ini diperkuat dengan beredarnya berita-berita spekulatif dan teori-teori konspirasi yang mengatakan bahwa pandemi ini adalah rekayasa sekelompok orang tertentu untuk tujuan jahat. Ada yang mengatakan virus corona sengaja dibuat agar semua orang menerima vaksin yang di dalamnya terdapat chip dan nantinya digunakan untuk memantau semua manusia. Hal ini kemudian dikaitkan dengan tanda antikristus 666. Jangan cepat percaya kabar-kabar yang kebenarannya belum dapat dipastikan, apalagi ikut menyebarkannya. Kitab Amsal menulis bahwa orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Saudara jangan terjebak dengan eskatologi surat kabar, yaitu mencocok-cocokkan antara berita yang ada di surat kabar dengan nubuatan tentang akhir zaman. Insan Pentakosta harusnya mengarahkan pandangan kepada pengangkatan, bukan kepada penganiayaan. Insan Pentakosta harusnya semakin giat mencari wajah Kristus dan bukan kepo mencari identitas antikristus. Karena kita sangat percaya Tuhan Yesus akan datang kembali dengan segera. Jika kita lihat urutan peristiwa akhir zaman sesuai yang tertulis dalam Alkitab, ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah pengangkatan, dan yang kedua tatah pengadilan Kristus. Sedangkan peristiwa yang lainnya akan terjadi tanpa ada andil dari kita. Mengenai pengangkatan, banyak orang menaruh perhatian yang keliru, yaitu kepada kapan waktu pengangkatan terjadi, dan bukan pada apakah kita akan diangkat ketika Tuhan Yesus datang kembali. Pengangkatan pada dasarnya berbicara tentang keselamatan. Jika kita yakin akan keselamatan kita, tidak perlu memikirkan kapan pengangkatan itu terjadi, karena kita pasti akan diangkat. Hanya dengan yakin, yang pertama, kita yakin sudah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang kedua, kita yakin kita mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar akan Tuhan. Yang ketiga, kita yakin kita selalu hidup berjaga-jaga di dalam Tuhan. Kita semua rindu mengalami pengangkatan, namun tidak semua orang percaya akan mengalami pengangkatan dalam kondisi masih hidup. Contohnya untuk orang percaya yang sudah meninggal, mereka juga akan mengalami kebangkitan dan pengangkatan. Oleh karena itu, kita berjaga-jaga setiap saat, bukan karena tanda akhir zaman sudah tiba, karena kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita. Berikutnya mengenai tata pengadilan Kristus. Semua orang yang diangkat tetap harus menghadap tata pengadilan Kristus. Tujuannya adalah untuk memperhitungkan pekerjaan pelayanan yang dilakukan. Pekerjaan dilakukan dengan motivasi yang tulus tentu akan mendapatkan upah. Sementara pekerjaan yang dilakukan dengan motivasi yang tidak tulus pasti tidak akan mendapatkan upah. Upah yang kita terima dilambangkan dengan sebuah mahkota. Mungkin kita berpikir, saya tidak membutuhkan mahkota, yang penting saya masuk sorga. Itu saja sudah cukup. Ini adalah pemikiran sangat-sangat keliru.
Ada dua alasan kenapa kita harus menerima mahkota. Yang pertama, mahkota adalah lambang pemerintahan kita bersama Tuhan. Mereka yang menerima mahkota akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun, bahkan sampai pada kekekalan. Yang kedua, mahkota adalah lambang penyembahan kita kepada Tuhan. Dalam Wahyu pasal keempat, Rasul Yohanes melihat di surga ada 24 tua-tua yang duduk di sekeliling tahta. Mereka memakai jubah putih dan mahkota emas di kepala mereka. Mereka melambangkan orang percaya yang sudah diangkat. 24 tua-tua itu tersungkur, lalu melemparkan mahkota mereka di hadapan tahta sebagai bentuk penyembahan kepada Tuhan Yesus. Saat kita bertemu dengan Tuhan Yesus, mahkota yang kita terima akan kita persembahkan kepada Tuhan Yesus. Saudara, itu sebabnya jangan puas diri dengan berkata, yang penting saya masuk surga. Tidak cukup hanya masuk surga, saudara. Kita harus mengalami pengangkatan, masuk surga, dan menerima mahkota. Tanpa mahkota, kita tidak akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Karena artinya kita tidak punya apa-apa untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Pandemi COVID-19 bisa jadi salah satu tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itu sebabnya mari kita berjaga-jaga, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Giatlah bersaksi untuk menuntaskan amanat agung, agar kita diangkat masuk ke surga dan menerima mahkota. Waktunya semakin singkat, saudara. Tuhan Yesus akan segera datang. Amin. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Sebelum kita mau mulai ibadah kita pada hari Minggu ini, mari kita datang sama Tuhan. Kita mau bawa hati kita bawa pikiran kita. Kita datang sama Tuhan. Kita ucapkan terima kasih kita sama Tuhan buat hari Minggu ini yang sungguh indah. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan buat hari Minggu yang indah ini Tuhan. Sungguh Tuhan, kami tahu Tuhan, bukan karena kuat gagah kami Tuhan, kami ada sampai hari ini Tuhan, tapi semua karena kasih-Mu Tuhan, karena kemurahan-Mu Tuhan buat setiap hidup kami ya Bapa. Ya Tuhan, kalau sebentar Tuhan kami mau sembah Engkau Tuhan, kami mau tinggikan Engkau Tuhan lebih lagi ya Bapa. Hadirlah Tuhan di tengah-tengah setiap kami ya Bapa. Thank you Lord Jesus. Shikira barabaya shande. Oh, hallelujah. Shikira baya shande. Shikira baya ramba. Shikira baya ramba ya shande.
need you more. More than word can say, I need you more than ever before. I need you more. I need you, Lord. I need you more. More than yesterday, I need you more. More than words can say, I need you more than ever before. I need you more. I need you, Lord. More than the air I breathe, more than the song I sing, more than anything, Lord, as time goes by, I'll be by your side. 'Cause I never want to go back to my old life. I need you more. More than yesterday, I need you more. More than words can say, I need you more than ever before. I need you more. I need you, Lord. I need you more. More than yesterday, I need you more. More than words can say, I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you more. Ya Tuhan, kami mau Tuhan Engkau lebih Tuhan dari kemarin Tuhan. Ya Tuhan, kami mau Engkau Tuhan lebih dari kata-katanya kami ya Tuhan. Ya Tuhan, than ever before, I need you more. I need you more. Shikira baya, shikira la baya, la baya, la baya, la baya, shane. Shikira bara bara baya, la baya, la baya, shikira bara 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 baya, shikiri di 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 di. Shikira bara bara baya, la baya, la baya, la baya, shikira bara 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 baya, shikira bara 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 bara. Cuma penyembahan Tuhan yang bisa kami naikkan ya Tuhan. Cuma penyembahan Tuhan yang bisa kami sampaikan kepada Engkau ya Tuhan. Shikira bara baya, la baya, la baya, la baya, shikira bara la baya, la baya, la baya. Kuyara baya, la 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 baya, shikiri di 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 di. Shikira bara baya, la baya, la baya. Hallelujah. Hallelujah.
Kuasa Roh Kudus mengalir.
firman-Mu Tuhan, untuk kasih-Mu Tuhan, untuk kesetiaan-Mu Tuhan pada setiap kami ya Bapak. Thank you Lord, thank you Jesus ya Bapak. Ya Tuhan, kalau sebentar Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biar Tuhan Kau yang berkati Tuhan, lidah bibir hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biar itu semua sesuai sama kehendaknya Engkau Tuhan, sesuai dengan apa yang Kau mau sampaikan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar segala hormat Tuhan, pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, Raja segala raja. Haleluya. Amin. Shalom Pastor Paul, boleh tolong di unmute? Thank you. Shalom semuanya. Dan kita juga shalom, shake hand kita ya, satu dengan yang lain begini. Sama aja kita virtual shake hand ini ya. Jadi kita bisa katakan shalom, 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 haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini kita ada di dalam ibadah raya Gereja Bethel Indonesia Miracle Service Sydney, tetapi yang hadir dari 3 benua. Yang saya perhatikan yang hadir adalah Pastor Edi Jaya dari Kanada, Ketua BPLN Kanada, dan juga ada dari Asia, ada dari Australia tentunya, Pastor Elijah, Pastor Indrawati, Pastor Timotius dari Jakarta, dan juga dari Singapura, puji Tuhan, Pastor Hendrik dengan Rusmin, dan juga ada Pastor Harso dari Surabaya, wah luar biasa, dan juga ada Pastor Jansen Manansang dari Taman Safari Indonesia juga hadir, ya. Dan juga dari satu benua lagi, ada 3 benua yang hadir. Yang pertama yaitu Australia, Amerika, dan yang ketiga adalah Asia. Tapi ada satu lagi, benua Bali. Ya, saya lihat Pastor Ingrid hadir. Puji Tuhan. Nah, kita bersyukur, saya tidak bisa sebutkan satu demi satu, tapi yang luar biasa, saudara, memang minggu yang lalu kita merayakan yaitu Pentakosta, Hari Pentakosta, dan memang nubuatan hamba Tuhan sampaikan bahwa Pentakosta yang kita rayakan kemarin adalah merupakan Pentecost of the Pentecost. Ini luar biasa. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dan yang luar biasa pagi hari ini, kita juga ada seorang tamu hamba Tuhan dari NTT, SOE, yaitu Ibu Eti yang akan bersaksi terlebih dahulu bagaimana pada saat Indonesia sedang menghadapi yaitu G30S, maka pada saat itu ada lawatan Allah yang sedang terjadi di NTT, di SOE, yaitu Ibu Eti. Dan Ibu Eti nanti akan bersaksi bagaimana Ibu Eti ini adalah merupakan anak daripada saksi Ibu Falo yang merupakan juga mengalami bagaimana air berubah menjadi anggur, bagaimana orang mati dibangkitkan, bagaimana mujizat Allah terjadi secara luar biasa. Nah, kita akan saksikan terlebih dahulu, ada Pak Tim, mungkin Pastor Timotius Sardono boleh berbicara terlebih dahulu, mungkin introduce terlebih dahulu, Pastor Timotius Sardono. Baik. Shalom semuanya, yang bisa dengar suara saya boleh angkat jempol. Terima kasih Pak Pendeta Paul dan Ibu Catherine untuk kesempatan saya boleh menjadi pendahulunya Bu Eti. Seizin Bu Eti dan Pak Paul, saya akan putar klip
video 4 menit, sudah saya sampaikan ke Pastor Elijah, akan diputar. Pertanyaan-pertanyaan saya kepada Bu Eti sudah saya WA, nanti Bu Eti akan langsung karena menyingkat waktu. Intinya teman-teman di sini, Pentakosta ketiga yang disampaikan oleh Gembala Pembina kita itu betul-betul real pernah terjadi di Indonesia dan akan terjadi lagi. Terjadinya di gereja Protestan, gereja Timor, yang nggak mungkin. Tetapi Bu Eti ini adalah putri Ibu Valo, Pak Valo, kesaksiannya sangat nyata dan api Pentakosta Roh Kudus itu masih terjadi sampai hari ini. Nah, saya sudah menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Bu Eti lewat WA. Puji Tuhan, tiap tahun Pak Paul dan Pak Niko mengutus saya dan tim misi selalu ikut di KKR ulang tahun Kebanggaan Rohani di SOE GKR. Bahkan sering Pak Paul dan Pak Niko juga datang di KKR yang sama. Nah, tidak memperpanjang, saya percaya getaran api Pentakosta itu yang pernah menyala di SOE, terus menyala sampai hari ini di SOE, juga akan menyala di seluruh Indonesia, Sydney, benua Australia, benua Amerika, Kanada. Saya serahkan kepada Bu Eti, Pak Paul ya. Putar film dulu Pak Elijah, baru Bu Eti. Terima kasih Pak Paul, terima kasih untuk semuanya. Klipnya sebentar, hanya 4 menit. Di hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai
Silakan Bu Eti, langsung Bu Eti. Tolong hostlah. Mute-nya. Shalom. Iya, Ya, terus Bu, kedengeran suaranya. iya. Puji Tuhan, terima kasih buat kesempatan untuk bersaksi pada pagi hari ini. Kami bersyukur karena anugerah Tuhan luar biasa buat Pulau Timor dan untuk Indonesia. Tahun 65, tanggal 25 sampai 28, itu terjadi suatu lawatan Tuhan yang luar biasa, yang membuat keadaan di Soe berubah, atmosfernya sungguh-sungguh berubah, di mana keadaan ini membuat semua orang yang pernah bersentuhan dengan orang yang penuh Roh Kudus itu mengalami kuasa Roh Kudus yang luar biasa, dan ada kerinduan untuk menginjil ke desa-desa di sekitar kota Soe. Dan sebagaimana kesaksian tadi, bahwa sekolah-sekolah tutup, kantor-kantor juga tutup, karena orang-orang itu rindu sekali untuk pergi, diberi mandat oleh Tuhan untuk pergi melayani di desa-desa. Dan kejadian penyertaan Tuhan luar biasa, banyak sekali mujizat-mujizat yang terjadi di sana. Dan mujizat-mujizat itu diberikan Tuhan untuk menguatkan kesaksian, karena pada waktu itu Pulau Timor masih banyak yang animisme, yang masih melakukan praktek-praktek animisme, sehingga mereka tidak tahu artinya bergereja, tidak tahu artinya kekristenan. Hanya orang-orang yang berpendidikan yang menjadi Kristen. Dan karena itu Tuhan menguatkan kesaksian orang-orang yang dari gereja Protestan ini. Sungguh mereka tidak tahu bagaimana sebenarnya pekerjaan Roh Kudus. Kebanyakan dari mereka yang muda-muda itu tidak pernah tahu tentang firman Tuhan, tidak tahu berdoa, tetapi Tuhan dengan pimpinan secara audible, secara langsung mengajarkan bagaimana harus melakukan KKR, doa kesembuhan, menghancurkan berhala-berhala. Itu Tuhan tuntun langkah demi langkah. Karena Bu Eti, ya, silakan. Waktunya Ibu dikasih Pak Paul cuma 7 menit. Saya sedikit tuntun supaya cepat. Siap. Di sana kan gereja Protestan. Bagaimana gereja Protestan yang tidak ada gerakan gereja Pantekosta tapi terjadi Roh Kudus, itu terjadinya gimana, Bu? Jelaskan pertama gimana? Ya, jadi gereja ini berlangsung seperti biasa, ibadah seperti biasa, hidup seperti biasa. Tetapi lawatan itu tiba-tiba datang. Jadi tanpa ada tidak ada prediksi, tidak ada pemikiran bahwa hal itu akan terjadi. Tapi sore itu tanggal 26 September, tiba-tiba Tuhan datang di dalam gereja, sebagaimana kesaksian video tadi. Tuhan datang dan semua orang yang di situ mengalami lawatan yang luar biasa. Dan itu cukup mencengangkan. Sehingga ketika pendeta-pendeta datang, mereka tidak berani untuk menjudge atau menghakimi bahwa ini dari setan atau dari manusia. Tapi mereka tetap menenangkan diri dan berusaha untuk mengerti apa yang sedang Tuhan kerjakan. Oke, Bu Eti, berikutnya beberapa hari kemudian ada gerakan 30 SPKI, banyak orang mati, ditembak, dan sebagainya. Gimana mereka siap dengan menyanyi, dengan berdoa, bersyukur, gimana Pak? Untuk G30S itu kan terjadinya di Jakarta, sedangkan di Timor sendiri belum terjadi sesuatu kegerakan atau suatu masalah. Tetapi setelah keluar Super Semar, itu kan terjadi penangkapan terhadap ex-PKI dan sebagainya. Karena itu orang-orang yang ditangkap itu mereka kebanyakan animisme. Tetapi ketika orang-orang pergi ke desa-desa, pemuda-pemuda pergi ke desa-desa, orang-orang yang penuh Roh Kudus ke desa-desa, di sana mereka melayani sehingga mereka sudah terima Yesus. Sehingga ketika mereka ditangkap sebagai anggota PKI, mereka sebenarnya sudah selamat, mereka sudah disiapkan. Jadi itu persiapan Tuhan untuk orang-orang yang tidak mengerti, menerima Tuhan Yesus, dan ketika mereka harus mati sebagai anggota PKI, mereka sudah terima Tuhan Yesus. Bu Eti, ternyata api Roh Kudus itu mengakibatkan mujizat-mujizat yang nyata. Bahkan air jadi anggur, anggurnya masih ada sampai hari ini. Jadi mujizatnya apa aja, dan yang melakukan bukan pendeta ya, karena Roh Kudus. Silakan. Iya, siap.
Jadi mujizat itu tidak terjadi karena pekerjaan pendeta, tetapi karena Tuhan menjamah hati orang-orang sehingga mereka diperintahkan untuk melakukan mujizat. Jadi bukan mereka menginginkan mujizat, tetapi diperintahkan untuk melakukan mujizat. Nah, mujizat yang terjadi yang pertama tentunya pertobatan, kemudian kerendahan hati untuk menerima Tuhan Yesus. Kemudian mereka dalam perjalanan banyak hambatan karena tidak ada jembatan misalnya, mereka harus lewat Tuhan menuntun mereka berjalan lewat di atas air. Ketika mereka berjalan tidak ada makanan, ada sedikit makanan yang pada mereka berdoa, makanan itu dilipat gandakan sehingga semua orang, berapa banyak orang yang ada bersama mereka dikenyangkan. Kemudian yang sakit sembuh, kemudian yang mati itu juga bangkit. Ada yang sudah mati 3 hari, diperintahkan Tuhan kepada hamba Tuhan itu untuk mendoakan dia sembuh. Nah, air menjadi anggur sekitar tahun 66 itu untuk menguatkan kesaksian dan juga supaya di dalam gereja itu ada anggur untuk perjamuan karena waktu itu sukar untuk mendapatkan anggur perjamuan. Tuhan perintahkan kelompok-kelompok harus mendoakan air menjadi anggur. Dan air menjadi anggur tidak terjadi satu kali, tapi beberapa kali terus-menerus sampai yang terakhir tercatat tahun 99 yang masih disimpan sampai hari ini. Dan anggur itu masih terus bertambah. Jadi jika diambil untuk minum, kemudian dibiarkan nanti tetap bertambah. Seperti itu. Bu Eti, terakhir. Ya. Gelombang Roh Kudus Api Pentakosta tahun 65 itu sampai sekarang terus diperingati dan dibuat persekutuan doa di seluruh NTT bahkan Indonesia. Ada berapa persekutuan doa yang dibina oleh Yayasan Utus dan bagaimana suasana lawatan Allah sampai hari ini? Ya, jadi sampai hari ini kita melayani lebih kurang 1000 persekutuan doa yang tergabung dengan kita 1000-an. Dan lawatan Tuhan masih terjadi sampai hari ini. Karena setiap orang yang didoakan, masih banyak orang yang didoakan menerima Roh Kudus. Kemudian yang kedua, masih ada orang yang sebenarnya tidak mengerti apa itu Roh Kudus, dilawat oleh Tuhan secara pribadi. Sehingga mereka menjadi pribadi yang baru dan mereka memberikan dirinya untuk melayani. Jadi sampai hari ini Roh Kudus masih bekerja. Sampai hari ini masih ada generasi muda yang terus menerima lawatan Roh Kudus di SOE. Terakhir Bu Eti, sebelum saya serahkan kepada Pak Paul. Setiap tahun kan dibuat HUT GKR, HUT Gerakan Kebutuhan Rohani, dan GBI Gatot Subroto, Pak Niko dan Pak Paul sering datang KKR di lapangan. Juga kami tim misi tiap KKR pasti ikut datang. Gimana peran selama ini networking dari Yayasan Utus dengan tim misinya Pak Niko dan Pak Paul untuk terus memelihara gerakan kebutuhan rohani ini. Silakan Ibu. Iya, jadi kami merasa bersukacita karena orang tua kami membangun link dengan Pak Niko, Pak Paul dan tim misi dari Gatot Subroto, sehingga api Pentakosta yang sedang didengungkan kita hari-hari ini, Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk Pentakosta ketiga, itu linknya tetap tersambung, ada hubungan baik, ada ada kerjasama yang baik sehingga kegerakan 65 tidak berdiri sendiri dengan kegerakan Pentakosta ketiga tidak berdiri sendiri, tetapi ada suatu hubungan yang luar biasa, kesinambungan yang luar biasa. Dan kami bersyukur karena kerjasama ini membuat kami tidak merasa bahwa kegerakan ini sudah berhenti, tetapi kegerakan ini terus berlanjut dan akan terjadi sesuatu yang lebih dahsyat di kemudian hari. Bu Eti, terakhir sebelum Pak Paul, nanti HUT GKR yang akan datang tanggal berapa September supaya teman-teman di sini dari Australia, dari Amerika semua bisa wisata rohani ke sana bersama Pak Paul. Silakan. Ya, kita setiap tahun tanggalnya sama, tanggal 22 September sampai 26 September. Tahun ini tahun 2020, 22 September sampai 26 September 2020. Di dalam kebersamaan kita selain seminar dan KKR, kita juga ada wisata rohani di mana mengunjungi situs-situs di mana pernah terjadi, mengingat peristiwa-peristiwa yang terjadi di kebangunan rohani tahun 65, dan juga bisa mencicipi anggur yang pernah berubah dari air untuk bisa kita merasakan suatu mujizat yang luar biasa. Di SOE tidak ada pohon anggur, tapi ada anggur yang berubah dari air.
Saya serahkan Pak Paul, mungkin ada bertanya ke Bu Eti. Pak Paul, silakan. Tolong host buka mute-nya Pak Paul. Bu Eti tetap sebagai ada Pak Paul. Oke, baik. Jadi saya berikan kesempatan terlebih dahulu bagi ada yang mungkin Pak Edi Benyamin Gunawan. Edi Jaya dari Kanada. Mungkin mau ada sesuatu yang ditanyakan, silakan. Pak Edi Jaya, silakan. Ya, Pak Paul, nggak ada yang ditanyakan karena berapa tahun yang lalu saya sempat ikut rombongan Pak Niko dan Pak Paul ke Soe dan saya udah melihat tempat-tempat yang tadi Ibu Eti ceritakan itu. Iya, waktu berapa tahun yang lalu ada KKR di Soe, saya diajak oleh Pak Paul, ya ikut rombongan Pak Niko dan saya udah melihat, kalau nggak salah sama-sama dengan Pak Paul, melihat tempat-tempat yang dimana air dirubah jadi anggur ya. Kita mesti jalan kaki naik ke atas ya. Ya, terima kasih Bu Eti buat kesaksian yang sangat memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan. Baik, saudara. Jadi saya percaya bahwa Soe ini bagaikan kita di Indonesia ini Yerusalemnya dari Indonesia. Ya, bagaimana mujizat demi mujizat terjadi. Tapi saya percaya bukan hanya di Soe, tapi ini adalah satu gerakan Allah yang besar yang saya percaya terus mengalir ya. Dari Yerusalem terus sampai kita di timur, tapi saya percaya sekarang Pentakosta yang ketiga dari timur kembali ke barat, saudara. Ini luar biasa. Puji Tuhan, dan saya percaya bahwa hari-hari ini pencurahan Roh Kudus terjadi luar biasa, dan kalau kita melihat adalah bagaimana Roh Kudus dicurahkan di Soe dan juga di Manado, di berbagai daerah-daerah di Indonesia. Dan saya percaya inilah waktunya Pentakosta yang ketiga, yaitu api kebangunan rohani Pentakosta yang ketiga, Roh Kudus dicurahkan dari timur ke barat, saudara. Puji Tuhan. Baik, saudara, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita akan renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur Tuhan, Kau sudah melawat setiap kami, Kau penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus, dan Kau akan berbicara bagi kami Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, setiap kami boleh mengalami hadirat-Mu, pengurapan-Mu yang baru Tuhan, pada saat kami boleh bersama-sama dalam Zoom ini, dalam ibadah raya Miracle Service Sydney, dan semuanya kami dalam Zoom ini, kami sungguh-sungguh kami merasakan hadirat-Mu, urapan yang baru, Roh Kudus dicurahkan dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Urapi setiap anak-anak-Mu, urapi hamba-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau yang akan bekerja dan Kau akan berbicara bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, saudara, memang hari-hari ini saya percaya inilah waktunya di mana kita benar-benar mengalami Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Yaitu kita harus menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Tapi saya percaya bahwa hari-hari ini, saudara, Tuhan berikan kuasa bagi kita, yaitu Roh Kudus. Dan pagi hari ini saya akan berbicara mengenai satu tema, yaitu Power to Change the World. Boleh ditampilkan PowerPoint-nya, yaitu Power to Change the World. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya ada kuasa yang akan mengubahkan dunia. Saudara, dunia berbicara mengenai kehidupan manusia, berbicara mengenai segala situasi keadaan, saudara, ya, 7 sphere, 7 aspek kehidupan manusia di dalam dunia ini sedang diubahkan oleh Tuhan. Nah, saya percaya pagi hari ini, saudara, setiap kita benar-benar akan mengalami ini semuanya. Saudara, kalau kita membaca kisah para rasul, itu bicara mengenai kisah Roh Kudus. Dan saudara, kisah para rasul itu memang suratan daripada Rasul Paulus biasanya akan ditutup, saudara. Tetapi kisah para rasul yang ditulis, kita percaya ditulis oleh seorang dokter, seorang hamba Tuhan yang bernama Dr. Lukas, saudara. Dan memang tidak ditutup sampai dengan, artinya tidak ada kata-kata penutup, tetapi saudara, kita percaya bahwa kisah Rasul 28 sampai ayat 31, itu tidak ditutup, tapi saya percaya dilanjutkan. Dan saya percaya yang melanjutkan adalah setiap saudara dan saya, kita semuanya. Amin. Baik, saudara. Kuasa apa yang dimaksudkan yang dapat mengubahkan dunia ini?
Kuasa yang mengubahkan dunia. Bayangkan satu kuasa yang dahsyat. Satu kuasa yang luar biasa, saudara. Mana mungkin dunia, kehidupan manusia, segala keadaan yang tidak baik, bagaimana orang mati dibangkitkan, bagaimana kita mendengar tadi di Zoe terjadi air berubah menjadi anggur, orang buta melihat bisa berjalan di atas air, semuanya itu, saudara. Tapi saya tahu ada kuasa itu. Yang pertama yaitu di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat ke-8, saudara. Kisah Para Rasul 1 ayat ke-8 ini adalah pesan Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga. Dia berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, saya percaya inilah kuasa itu, saudara. Kuasa yang Tuhan Yesus sendiri janjikan dan sudah dialami oleh murid-murid Yesus. Kuasa di dalam bahasa asli adalah dunamis. Dunamis itu artinya power, artinya ada might, ada strength. Jadi kita percaya ada kuasa, ada kegagahan, kebesaran, kedaulatan Allah dinyatakan, ada kekuatan Roh Kudus yang diberikan bagi kita semuanya. Dan saya percaya kuasa inilah yang hari-hari ini kita sebagai orang-orang percaya akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita terima kuasa ini. Saya percaya kuasa ini apa, saudara? Untuk membawa banyak orang diselamatkan. Banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Akan mengubahkan kehidupan manusia, akan mengubahkan kehidupan segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan manusia ini, saudara. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dan memang apa yang Tuhan Yesus nyatakan ini, itu terjadi, benar-benar terjadi 2000 tahun yang lalu, yaitu di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 1 dikatakan, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah, dan mereka semua duduk di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata di dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, inilah peristiwa yang nyata terjadi lebih kurang 2000 tahun yang lalu di Yerusalem. Bagaimana murid-murid Yesus yang pada waktu mereka ada di Taman Getsemani, pada waktu ada pengawal bait Allah datang untuk menangkap Yesus, murid-murid melarikan diri, saudara. Murid-murid mereka mengalami satu keadaan yang sangat menakutkan pada waktu itu. Bahkan Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dan kita melihat, tolong gambar slide berikutnya. Dan saudara, saya percaya bahwa pada waktu murid-murid Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus, maka yang terutama, yang pertama terjadi apa, saudara? Mereka menerima kuasa Roh Kudus. Mereka mulai berkata-kata di dalam bahasa-bahasa yang diberikan oleh Roh kepada mereka untuk mengatakannya, yaitu glosolalia, bahasa Roh. Bahasa yang diberikan oleh Roh Kudus untuk mereka memperkatakan semua. Mereka mulai berbahasa roh. Wow, ini luar biasa, saudara. Murid-murid Yesus yang pernah mengalami ketakutan, yang pernah Petrus menyangkal Tuhan Yesus pada waktu itu, saudara. Dan apa yang terjadi, saudara? Waktu itu mulai terjadi perubahan yang terutama di dalam kehidupan murid-murid Yesus ini. Hidup mereka mulai diubahkan, pikiran, perasaan, hati mereka mulai diubahkan semuanya oleh Tuhan, saudara. Dan luar biasa, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Maka di dalam bagian ayat selanjutnya, Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 14, kita melihat bagaimana perubahan itu terjadi oleh karena Roh Kudus yang waktu itu memenuhi murid-murid Yesus. Di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 14 dikatakan, Petrus yang pernah menyangkal Yesus, maka pada waktu itu memang ada ribuan, ada bahkan lebih daripada puluhan ribu orang-orang dari seluruh dunia ini yang berkumpul di Yerusalem, baik orang-orang Yahudi maupun orang-orang yang mereka mengikuti yaitu Yudaisme, saudara. Mereka datang ke Yerusalem untuk merayakan yaitu Pentakosta. Maka dikatakan saat itu Petrus di antara ribuan orang yang hadir, dia bangkit, berdiri,
Dan dengan 11 rasul itu dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Wow, saudara, siapa Petrus? Dia adalah orang yang sederhana, nelayan-nelayan, pernah menyangkal Yesus, tetapi luar biasa. Setelah dia dipenuhi dengan Roh Kudus, maka terjadi satu perubahan. Nah, dimulai Petrus berubah, mengalami perubahan dari seorang yang pernah menyangkal Yesus, dijamah, dipulihkan oleh Tuhan. Dan waktu itu saudara Petrus dengan penuh kuasa, yaitu kuasa Roh Kudus, dia mulai berbicara kepada ribuan orang. Sebelumnya dia takut. Bahkan dia menghadapi seorang hamba yang waktu Tuhan Yesus diperhadapkan dengan sidang agama pada waktu itu. Dia ketakutan. Tapi sekarang di hadapan ribuan orang dia tidak takut. Bahkan dia katakan apa? Pada waktu itu dia katakan, "Ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang pertama, ada kuasa. Kuasa apa itu? Yaitu kuasa di dalam perkataan firman Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kuasa yang diberikan, yang dicurahkan bagi kita sebagai orang-orang percaya, bagi murid-murid Yesus adalah apa, saudara? Sebagaimana Petrus mengalami kuasa di dalam perkataan firman Tuhan. Saya tahu hari-hari ini, saudara, mungkin dulu kita seperti Petrus, ya, kita mengalami keadaan yang begitu mencekam, menakutkan, menekan kehidupan kita. Mungkin sepertinya kita tidak berdaya menghadapi segala situasi, kondisi yang terjadi di sekeliling kita. Dan hari-hari ini kalau kita melihat bagaimana COVID-19 ini yang melanda seluruh dunia, hampir di 218 negara mengalami situasi kondisi yang begitu sulit, sepertinya banyak orang yang tidak berdaya. Tapi inilah waktunya, saudara, saya percaya kita sebagai orang-orang percaya yang dipenuhi Roh Kudus, terima kuasa. Saatnya kita apa? Memperkatakan firman Tuhan. Memperkatakan firman Tuhan. Power to speak the words of God. Saya tahu inilah waktunya kita memperkatakan firman Tuhan. Sebagaimana gembala sidang kita Pak Niko, pada waktu di tengah-tengah COVID-19, Pak Niko memperkatakan firman Tuhan. Sebagaimana Yesus yang memperkatakan pada waktu murid-murid Yesus menghadapi badai, "Diam, tenanglah." Saya percaya sudah hari-hari ini saat kita semua, kita ada di seluruh dunia ini, orang-orang percaya memperkatakan firman Tuhan, maka dikatakan firman Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan saya percaya firman Tuhanlah yang akan digenapkan bagi kita semuanya. Saya percaya rencana Tuhan begitu indah bagi kita semuanya, itu pasti digenapkan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada kuasa. Kuasa di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Oleh karena itu mari kita perkatakan firman Tuhan di dalam kehidupan kita semuanya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dan kita lihat bagaimana pada waktu Petrus memperkatakan firman Tuhan, maka apa yang terjadi, saudara? Orang-orang yang menerima perkataannya itu, boleh dikembalikan kepada ayat sebelumnya. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Wow, luar biasa. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Wow, luar biasa, saudara. Ternyata Petrus yang sudah dipenuhi Roh Kudus ada kuasa. Dan saya tahu kuasa ini ada di dalam hidup saudara semuanya. Oleh karena itu mari dimanapun kita berada, siapapun kita, apapun latar belakang kita. Mungkin kita berkata, "Pak, saya ini orang lemah, saya ini orang yang mungkin saudara mungkin seperti pada waktu itu Musa, seperti Harun yang tidak pandai berbicara, tetapi saya percaya kuasa yang Tuhan berikan bagi kita. Saat kita mulai memperkatakan firman Tuhan, declare, kita memperkatakan firman Tuhan, dan kita melihat bagaimana tadi kita lihat kesaksian yang ada di Soe, saudara. Memang pada waktu itu saya sudah beberapa kali ke Soe, dan memang pada waktu saya datang ke sana, saya merasakan hadirat Tuhan. Waktu saya pernah menghadiri salah satu persekutuan doa di antara anak-anak sekolah, saudara, saya rasakan hadirat Tuhan begitu kuat, saudara. Dan pada waktu anak-anak mulai menyampaikan nubuatan firman Tuhan, wow,
Itu firman Tuhan yang berkuasa itu luar biasa, saudara. Ada kuasa. Anak-anak kecil, pada waktu dia mulai berbicara mengenai firman Tuhan, wow, itu yang menyentuh hati kami, yang mengubahkan hati kami semuanya, saudara. Dan saya percaya waktu Petrus mulai berbicara dengan kuasa Roh Kudus, maka apa yang terjadi, saudara? 3.000 orang. 3.000 orang bertobat saat itu juga menerima Yesus di dalam kehidupan mereka semuanya. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, inilah waktunya gereja Tuhan bangkit. Inilah waktunya kita terus memperkatakan firman Tuhan. Saya percaya kita harus memberitakan Injil. Saya percaya Injil ini adalah kekuatan Allah yang sanggup mengubahkan semuanya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dan apa yang terjadi selanjutnya? Kuasa Roh Kudus yang bekerja pada saat itu, saudara. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 42 sampai dengan 47 selanjutnya. Next. Kisah Para Rasul pasal 2, ayat 42 sampai dengan 47. Saudara, apa yang terjadi, saudara? Nanti saudara boleh baca di tempat saudara masing-masing ayat-ayat ini. Saudara, inilah yang terjadi. Mereka mulai bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka berkumpul memecahkan roti. Dikatakan ketakutanlah mereka. Semua rasul mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang menjadi percaya tetap bersatu, ada unity, dan mereka katakan segala kepunyaan mereka kepunyaan bersama, selalu ada mereka menjual hartanya, membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Mereka terus bertekun dengan sehati, berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah. Mereka memecahkan roti dan di rumah mereka masing-masing secara bergilir, dan nanti kita juga akan perjamuan di rumah kita masing-masing, dan yang luar biasa, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Saudara, kuasa itu yang bekerja luar biasa. Pada waktu Petrus mulai dengan kuasa Roh Kudus, mulai memberitakan firman Tuhan, apa yang terjadi, saudara? 3.000 orang bertobat. Dan orang-orang yang bertobat ini apa yang terjadi? Roh Kudus terus bekerja. Ada kuasa. Kuasa apa, saudara? Yang kedua yaitu kuasa yang mengubahkan. Katakan kuasa yang mengubahkan. Katakan kuasa yang mengubahkan. Amin. Saudara, ada power to change. Saya tahu kuasa Roh Kudus lah yang sanggup mengubahkan segala karakter kehidupan. Kita perhatikan bagaimana murid-murid Yesus, Petrus yang menyangkal, yang mengalami ketakutan, diubahkan oleh kuasa, yaitu kuasa Roh Kudus itu. Dan kuasa Roh Kudus ini terus mengalir, saudara, mengalir terus. Dan waktu mereka yang bertobat, mereka juga mengalami bagaimana kuasa ini terus bekerja. Mereka diubahkan dari segala sifat perangnya mereka yang tidak baik, saudara. Dan kalau kita membaca ayat-ayat itu tadi, saudara, dan ada satu hal, saudara, dikatakan di sini, selalu ada dari mereka menjual harta, membagi-bagikan kepada semua orang, saudara. Mereka terus bertekun, mereka mengadakan murid rasul-rasul mengadakan banyak mujizat. Saudara, kita melihat bagaimana ada unity terjadi oleh karena Roh Kudus. Bagaimana kuasa yang mengubahkan hati daripada mereka yang baru bertobat, percaya pada Yesus, hati mereka tiba-tiba diubahkan. Saya tahu inilah kuasa yang sekarang sedang bekerja di dalam setiap pribadi kehidupan saudara. Roh Kuduslah yang sanggup mengubahkan hati dan kehidupan kita semua. Roh Kudus yang sanggup mengubahkan suami, istri, anak, orang tua, siapapun juga, dan sanggup mengubahkan. Saya tahu ini kuasa Roh Kuduslah yang sanggup mengubahkan orang yang begitu jahat, diubahkan oleh Tuhan. Kalau kita tadi dengar kesaksian dari Soe, saudara, dimulai dari seorang pemuda yang dia memang suka mabuk-mabukan. Ada saya dengar juga dia punya dengan jimat-jimat, tapi waktu Roh Kudus menjamah dia mulai diubahkan. Saya percaya inilah waktunya, saudara. Roh Kudus bekerja di dalam setiap kehidupan kita pribadi, keluarga kita, sekeliling kita, masyarakat kita. Dan saya percaya Roh Kudus yang terus hari-hari ini bekerja akan mengubahkan siapapun juga, saudara. Dan saya tahu inilah waktunya ada kuasa yang akan mengubahkan keadaan dunia ini. Kuasa, the power to change the world ini sedang terjadi. Mengubahkan orang-orang yang begitu, yang selama ini mungkin melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat. Kita dengar pada waktu apa yang terjadi, saudara, di mana mujizat-mujizat terjadi secara luar biasa, saudara. Ya, bagaimana kita menyaksikan kuasa Roh Kudus yang bekerja pada waktu di Wales, saudara. Mereka yang bekerja di tambang-tambang yang sering mabuk-mabukan, ke tempat-tempat yang
najis, saudara, ke tempat-tempat yang gelap, saudara, mereka hidup dalam dosa, tapi waktu Roh Kudus bekerja, Roh Kudus dicurahkan di Wales, tiba-tiba mereka berubah. Demikian juga tadi kita dengar kesaksian di Soe, bagaimana mereka yang melakukan kejahatan, bagaimana mereka yang selama ini sudah dengan animisme, dengan kuasa-kuasa kegelapan, pada waktu Injil diberitakan, Roh Kudus bekerja, mereka berubah, saudara. Dan puji Tuhan, saudara, hidup mereka berubah menjadi orang-orang yang kudus, dibenarkan oleh Tuhan. Dan saya tahu inilah kuasa yang ada di dalam hidup kita yang sanggup mengubahkan semuanya. Dan yang selanjutnya, saudara, kita melihat bagaimana pada waktu Roh Kudus bekerja, ada kuasa ini terus bekerja secara dahsyat sampai hari ini, saudara. Dan kita percaya hari akan mengalami lebih dahsyat dan luar biasa lagi. Dan selanjutnya, saudara, pada waktu Petrus dan Yohanes, mereka di dalam Kisah Rasul pasal yang ketiga, ayat yang pertama dan seterusnya, saudara. Tapi kita akan perhatikan ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Pada waktu Petrus dan Yohanes mereka pergi ke bait Allah. Dan pada waktu itu di depan pintu gerbang indah ada orang buta. Orang lumpuh yang lumpuh sejak lahir, saudara. Dan mereka hanya meminta-minta sedekah daripada orang lewat di bait Allah itu. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya sudah puluhan tahun orang ini mengalami penderitaan, dia lumpuh. Saudara, dan apa yang dia bisa lakukan hanya meminta-minta. Tetapi pada waktu itu apa yang terjadi, saudara? Pada waktu Petrus dan Yohanes sedang berjalan di depan bait Allah ini, maka orang itu berharap mendapatkan sesuatu, keping emas atau perak daripada Petrus dan Yohanes pada waktu itu. Tetapi apa yang hamba Tuhan ini, apa yang Petrus dia perkatakan pada waktu itu, dia berkata begini, saudara. Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepada kamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret. Nah, saudara, saya tahu inilah yang sebenarnya berkat yang tidak terhingga, berkat yang luar biasa, yang saya percaya orang yang minta-minta sedekah, orang lumpuh ini yang belum pernah dia pikirkan, dan memang bagi dia tidak mungkin, saudara. Bagi dia yang selama ini lumpuh sejak lahir, tidak mungkin dia bisa berjalan. Tapi pada waktu itu, saudara, ini sesuatu hal yang luar biasa. Saya percaya hari-hari di tengah-tengah masa yang sulit, di tengah-tengah pandemi virus corona yang sedang dialami oleh banyak kita semuanya, saudara. Saya tahu ada banyak hal dalam tahun dimensi yang baru ini, apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan sediakan bagi kita semuanya. Ada berkat-berkat Tuhan yang selama ini belum ada di pikiran, belum ada di hati kita semuanya. Tuhan sediakan bagi kita, saudara. Saya tahu itulah yang Tuhan sediakan bagi kita semuanya hari ini. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Lambaikan tangan, saudara. Saudara, saya percaya kita selama ini sudah diberkati Tuhan. Tapi saya percaya ada berkat Tuhan yang jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat. Yang selama ini belum pernah kita pikirkan. Yang selama ini belum pernah ada di dalam pikiran kita. Yang mungkin bagi kita nggak mungkin aku bisa mengalami itu semuanya. Seperti orang yang lumpuh sejak lahirnya. Nggak mungkin, saudara. Tetapi saya tahu Yesus sanggup untuk mencurahkan berkat-berkatnya. Yesus sanggup untuk menolong dan menyembuhkan. Tuhan Yesus sanggup untuk melakukan segala perkara yang besar dan ajaib di dalam kehidupan kita. Dan inilah yang akan mengubahkan dunia ini, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Dan benar, saudara, pada waktu Petrus dan Yohanes berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tapi demi nama Yesus, berdiri dan berjalanlah. Wow, dia mulai berdiri, dia mulai bisa berjalan, saudara. Wow, luar biasa. Saya percaya hari-hari ini kita akan alami itu, saudara. Ada satu kebangkitan yang besar, ada mujizat Allah yang kita nyatakan, yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Ayat yang ke-7, lalu ia memegang tangan kanan orang itu, dan ia membantu dia berdiri. Seketika itu kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji-muji Allah. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus.
Kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Mujizat terjadi di rumah saudara, keluarga saudara, sekeliling saudara, di bangsa saudara, di Indonesia, di bangsa-bangsa Amerika, Kanada, Australia, semua akan alami ini saudara. Oh, haleluya. Orang lumpuh berjalan, mujizat Allah terjadi. Dan di dalam 1 Korintus 12 ayat 10 dikatakan, kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Wow. Saudara, apa yang dimaksudkan ini? Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Saya percaya seorang ini adalah saudara. Kita sebagai orang-orang percaya murid-murid Yesus. Mari angkat tangan saudara. Kepada seorang pribadi, saudara, yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, kita diberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dan saya tahu ini yang Tuhan berikan bagi kita semuanya, yaitu kuasa untuk mengadakan mujizat. Yang siap untuk diurapi Tuhan, dipakai Tuhan untuk mengadakan mujizat, boleh angkat tangan saudara. Katakan, aku mau Tuhan. Aku siap Tuhan Engkau pakai untuk mengadakan mujizat itu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, memang selama ini kita berdoa untuk mujizat terjadi bagi kita. Tapi yang luar biasa saudara, justru dikatakan Roh memberikan kuasa bagi kita ya sebagai hamba-hamba Tuhan, messenger of the third Pentecost, kuasa untuk mengadakan mujizat, power to perform miracles. Power to perform miracles. Next. Power to perform miracles. Saudara, kuasa untuk mengadakan mujizat ada di dalam hidup saudara. Kuasa untuk mengadakan mujizat ada di keluarga saudara. Kuasa untuk mengadakan mujizat ada di dalam setiap kita semua sebagai murid-murid Tuhan. Sebagai orang-orang yang percaya, yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, kita terima kuasa. Kuasa untuk mengadakan mujizat. Bukan untuk kita hebat, saudara, tapi supaya nama Yesus semakin ditinggikan dan dimuliakan itu. Amin. Oleh karena itu, mari jangan batasi. Jangan membatasi. Jangan membatasi kuasa Allah. Kuasa Roh Kudus di dalam hidup saudara. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau saudara mungkin melihat ada orang yang sakit, ya, ada orang yang mungkin menghadapi persoalan dan masalah, saudara mungkin berkata, oh ini bagiannya, ini Pastor Elijah ini yang harus berdoa. Oh ini Pastor Indrawati, oh ini Pastor Edi, oh Pastor Timotius Hardono yang harus doakan. Saya tahu setiap saudara yang ikut di dalam Zoom, di dalam ibadah raya ini, kuasa itu ada di dalam hidup saudara. Kuasa Roh Kudus, yaitu kuasa untuk mengadakan mujizat. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya, mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan menumpangkan atas orang sakit dan orang itu akan disembuhkan. Saya tahu inilah kuasa yang Tuhan berikan bagi kita semuanya. Bahkan di dalam Yohanes 14 ayat 12 dikatakan, barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus, kita diberikan kuasa, ya, bahkan yang lebih lagi daripada apa yang Yesus pernah lakukan. Saya tahu saudara, jangan membatasi kuasa Allah. Tapi inilah saatnya, setiap kita semuanya diurapi, kita dipenuhi kuasa, dan apa saudara, untuk mengadakan mujizat. Mendoakan orang sakit dan orang itu akan disembuhkan. Mendoakan orang yang terikat dan orang itu akan dilepaskan. So, tadi kita sudah dengar kesaksian, bagaimana orang-orang yang sederhana yang ada di NTT, di SOE. Saudara, kalau saudara yang Pak Pastor Edi sudah pergi ke SOE, saudara, bagaimana kondisi daerah ini, daerah yang jauh, saudara. Kalau dari, apalagi dari Kanada, itu perlu puluhan jam, saudara. Kalau kami aja dari Jakarta, itu perlu waktu cukup panjang, saudara. Ya, tapi bersyukur hari ini, saudara, kita dengan waktu yang cepat kita bisa bersama-sama Ibu Eti yang dari SOE, ya. Tapi saatnya nanti kita boleh datang ke sana, saudara. Bagaimana mereka yang sederhana, bagaimana mereka orang-orang dari desa-desa yang sederhana, saudara. Bagaimana mereka adalah anak-anak, tapi saat dipenuhi Roh Kudus, ada kuasa untuk mengadakan mujizat. Yang percaya katakan amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Untuk mengadakan, mendoakan orang sakit. Saudara, itu mereka orang-orang yang ada di daerah-daerah, dan sekarang memang ada tadi dikatakan ada 1000 persekutuan doa, saudara. Setiap tahun mereka berkumpul di SOE, saudara. Dan waktu yang terakhir, waktu itu, saudara, karena memang tempat sudah penuh, mereka rela berhari-hari, saudara. Mereka tidur di bawah pohon-pohon, saudara.
di daerah. So ini daerah yang dingin, saudara. Tapi saya tahu oleh karena kasih, oleh karena kuasa Tuhan yang menjamah hidup mereka. Mereka sungguh-sungguh melihat dan mengalami kuasa Allah yang menjamah hidup mereka. Dan saya tahu kuasa untuk mengadakan mujizat itu tidak akan pernah berhenti. Bahkan hari-hari ini saya percaya setiap saudara, mari angkat tangan saudara. Sudah diurapi dan dipakai Tuhan dengan dahsyat. Terima, saya percaya kita terima Roh Kudus kuasa untuk mengadakan mujizat. Untuk mendoakan banyak orang. Saya percaya saat kita mulai berdoa untuk mereka yang terkena terpapar COVID-19, mereka juga disembuhkan. Saya percaya ada kuasa mujizat terjadi di mana-mana. Hari-hari ada kuasa Allah yang dinyatakan mujizat terjadi di mana-mana. Di seluruh dunia ini mujizat Allah terjadi. Tuhan akan urapi dan pakai setiap saudara. Terima kuasa itu Tuhan. Kami percaya Tuhan. Inilah waktunya Tuhan. Kau pakai setiap hamba-hambamu, anak-anakmu Tuhan. Kami yang mengangkat tangan kami Tuhan. Kami percaya ada kuasa. Kuasa untuk mendoakan orang-orang sakit dan orang yang disembuhkan. Kuasa untuk mengubahkan dunia. Kuasa untuk mengubahkan segala situasi kondisi yang tidak baik menjadi yang sangat baik. Kami percaya lawatan Allah terjadi di Kanada, di Amerika, di Australia Tuhan. Oh di Brasil Tuhan. Oh rata kasyandara bakurala. Bahkan Hambamu Moses yang ada di Makassar, Sulawesi Selatan dilawat Tuhan. Oh rata kanda syakara labaya, ada kuasa untuk mengadakan mujizat. Mujizat demi mujizat Tuhan. Sehingga akan banyak orang menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kami tahu Tuhan, inilah waktunya Tuhan. Penuhan besar itu terjadi. Haleluya. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Dan sebagai bagian yang terakhir, saudara, pada waktu di Yerusalem terjadi revival yang besar. Kuasa Allah dinyatakan secara dahsyat dan luar biasa. Terjadi perubahan. Saya tahu ini power to change the world terjadi. Kuasa yang mengubahkan kehidupan orang-orang dari 3.000 menjadi 5.000, 12.000. Bahkan dikatakan saudara pada waktu itu, yaitu pada waktu gereja mula-mula sampai dengan abad yang ketiga diperkirakan 70% penduduk dunia. Dan memang penduduk dunia pada waktu itu diperkirakan tidak seperti sekarang sudah miliar, tapi waktu itu diperkirakan sekitar 180 juta. Mungkin saudara bisa memberikan informasi lebih akurat lagi. Tapi yang saya dapatkan lebih kurang 180 juta. 70% mereka adalah orang-orang Kristen, saudara. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dan kita melihat bagaimana pada saat itu di Yerusalem terjadi satu revival. Tetapi ada dari kelompok-kelompok yang tidak suka dengan murid-murid yang memberitakan Injil, yang memberitakan mengenai Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati, dan juga yang perform the miracle, saudara. Sehingga apa yang terjadi, saudara? Di dalam Kisah Rasul 4 ayat 29. Murid-murid Yesus mengalami apa? Ancaman. Ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saudara jangan heran. Murid-murid Yesus pada waktu mereka alami mujizat kuasa Allah yang besar. Pada waktu itu revival besar terjadi. Tetapi ada apa, saudara? Ada ancaman. Ada situasi kondisi yang mungkin tidak baik. Yang seperti kita alami hari-hari ini, saudara, seperti kita mengalami situasi kondisi yang sepertinya sulit, yang tidak baik. Kita sementara ini tidak bisa beribadah di gedung, di tempat-tempat atau di gedung-gedung ibadah, saudara. Kita doakan juga memang untuk Indonesia, kita ada arahan dari presiden kita bahwa memang kita sekarang sedang memasuki satu fase yaitu new normal, saudara. Memang di dalam kenormalan yang baru ini, memang di DKI Jakarta sudah diizinkan mulai ya untuk bisa adakan ibadah, tapi kita juga yang dari GBI Jalan Gatot Subroto kita baru ya melihat situasi dan kondisi. Diperkirakan bulan Juli mungkin kita sudah mulai secara bertahap kita akan adakan ibadah di tempat-tempat atau gedung-gedung di mana selama ini kita bisa beribadah, saudara. Tetapi tentunya dengan protokol kesehatan yang harus dilakukan. Tapi saya percaya ini tidak menjadi masalah, saudara.
Tapi yang pasti saya percaya selama COVID-19 ini semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Semakin banyak yang bertobat, orang menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan Yesus. Itu luar biasa. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dan memang apa yang dialami oleh murid-murid Yesus pada waktu itu, dan kita pun sedang mengalami hari-hari ini, sepertinya kita mengalami situasi kondisi tekanan yang begitu hebat, ada virus COVID yang banyak orang menjadi takut, saudara. Tetapi saya tahu di tengah-tengah situasi kondisi seperti ini, saudara, mari jangan takut. Saya katakan jangan takut menghadapi itu semuanya, tetapi biarlah kita belajar daripada murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus pada waktu mereka menghadapi ancaman, mereka tidak berdoa, Tuhan, lalukan kami daripada ancaman ini. Tetapi apa? Justru ancaman itu yang mendorong murid-murid Yesus untuk apa, saudara? Untuk mereka semakin berani memberitakan firman Allah. Dan saya tahu hari-hari ini, saudara, kita semua yang selama ini mengalami tekanan yang begitu hebat, tapi situasi kondisi, ya, baik secara ekonomi, politik, apa saja, saudara. Tapi saya percaya hari-hari ini Tuhan mau supaya mata kita tertuju kepada Tuhan. Supaya hari-hari kita berkata, Tuhan, apapun yang terjadi, yang kami hadapi hari-hari ini, Tuhan. Tetapi kami mau melakukan segala kehendak-Mu. Kami mau menyelesaikan amanat agung-Mu, Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus hari-hari ini curahkan. Pentakos yang ketiga terjadi, Tuhan. Saya percaya kalau fokus saudara hari-hari ini adalah untuk menyelesaikan amanat agung. Untuk melakukan segala kehendak Tuhan. Sebagaimana Yesus katakan, Dia datang di dalam dunia. Dia katakan, makanan ialah untuk menyelesaikan dan melakukan kehendak Bapa. Saudara, saya percaya hari-hari ini, saya percaya engkau akan dipelihara. Kita semua akan disertai, diberkati oleh Tuhan. Pada saat apa, saudara? Pada saat fokus kita bukan kepada situasi kondisi yang begitu sulit. Memang kita doakan semuanya ini akan berubah. Tetapi biarlah fokus kita hari-hari ini adalah apa? Untuk kita menyelesaikan amanat agung. Untuk kita boleh terus memberitakan Injil, menjadi saksi Tuhan hari-hari, menjadi terang, menjadi garam. Nah, saya tahu hari-hari ini, saudara, ada kuasa doa orang-orang yang benar. Kuasa doa orang-orang yang benar. Power of prayer. Kita doakan untuk Amerika, saudara. Saya tahu Amerika sedang dilawat Tuhan. Amerika sedang mengalami situasi kondisi yang begitu sulit. Saya percaya bukan hanya Amerika, tetapi kita semua di bangsa-bangsa sedang mengalami keadaan yang begitu sulit. Next, kuasa doa orang-orang yang benar, saudara. Saya tahu Roh Kudus yang mengurapi kita, yang akan memampukan bagi kita untuk kita menyelesaikan amanat agung ini, yaitu dengan kuasa apa? Kuasa doa. Saya tahu hari-hari kita sedang dibawa oleh Tuhan, naik di dalam satu dimensi yang baru. Saudara, memang saya pernah sharingkan ayat-ayat ini pada waktu ada outpouring the fire of the third Pentecost dengan hamba-hamba Tuhan yang ada di Amerika. Dan yang pertama saya sampaikan yaitu mengenai desperate prayer. Ada doa pada waktu seperti Yesus di Getsemani, waktu Tuhan Yesus sedang menghadapi yaitu kematian di atas kayu salib. Waktu itu memang Yesus sebagai manusia, dia mengalami situasi kondisi yang begitu berat, saudara. Tapi luar biasa, inilah rahasia kemenangan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Yaitu apa, saudara? Di saat ada ancaman, tekanan yang begitu berat, tapi dia berdoa. Dia berdoa di Getsemani dengan tekanan yang begitu berat. Saudara, Getsemani bicara mengenai Gethsemane. Ini seperti apa, saudara? Seperti buah zaitun yang sedang diperas, saudara, sedang diperas, dan akhirnya keluarlah apa, saudara? Minyak zaitun untuk pengurapan yang begitu mahal dan yang luar biasa. Saya tahu hari-hari ini, saudara, mari jangan takut menghadapi segala ancaman, menghadapi situasi, kondisi apapun juga. Tapi saya percaya inilah waktunya. Kita semakin banyak ada di dalam doa, pujian, dan penyembahan kepada Tuhan. Dan puji Tuhan, saudara. Dan saya percaya memang ada slide-slide berikutnya, boleh ditampilkan saja. Dan saudara, ini adalah Pentakosta yang pertama, ya, bagaimana Roh Kudus sudah dicurahkannya, dialami oleh murid-murid Yesus. Tadi kita belajar, tapi saya percaya ini sekarang akan lebih dahsyat dan luar biasa. Dan next ada Pentakosta yang kedua, saudara, yaitu pada tahun 1906
di mana Roh Kudus dicurahkan di Azusa. Ada seorang hamba Tuhan yang bernama William Seymour, saudara. Dia diurapi Tuhan, dia orang hitam, tapi dia menerima kuasa itu, saudara. Sehingga apa yang terjadi, saudara? Ada terjadi satu revival di Azusa pada tahun 1906. Dan saya percaya dari Azusa, saudara, api kebangunan rohani, Roh Kudus ini terus mengalir, ya. Memang waktu itu dari barat mengalir ke timur, saudara, ya. Dan waktu itu sampai di Pyongyang. Pada tahun 1907, saudara, Pyongyang ini ada di mana, saudara? Pyongyang ini adalah di Korea Utara. Waktu itu di Pyongyang mengalami revival tahun 1907 sampai juga di negara-negara yang lain. Di Uganda, boleh next, tampilkan saja, next, tampilkan. Dan juga di Afrika, saudara. Afrika mengalami lawatan Tuhan. Filipina, saudara, ada ribuan orang yang dibaptiskan. Dan inilah Soe. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. 1965 terjadi revival di Soe, saudara. Dan saya percaya Roh Kudus terus bekerja. Kuasa itu terus bekerja, mengubahkan, membawa jiwa-jiwa. Terus diubahkan, diselamatkan oleh Tuhan. Injil Kerajaan Allah terus diberitakan. Next. Dan kita lihat bagaimana saudara dari Soe tahun 65. Ini 55 tahun yang lalu. Dan tahun yang ke-50 Pak Niko hadir di Soe. Ada KKR diadakan di sana. Lawatan Allah terjadi. Dan puji Tuhan saudara, pada waktu Pak Niko dapatkan mengenai Pentakosta yang ketiga, saudara. Mulai tahun 2013 terus. Dan Pak Niko perkatakan itu. Sebagaimana Petrus tadi perkatakan. Pentakosta yang ketiga, Pentakosta yang ketiga. Terus. Dan kita lihat hari-hari ini, saudara. Roh Kudus dicurahkan secara dahsyat dan luar biasa. Next. Dan kita lihat bagaimana Pentakosta yang ketiga ini secara dahsyat dan luar biasa. Yang akan terus dari timur ke barat. Gerakan Allah yang besar terjadi hari-hari ini, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Dan saya percaya inilah waktunya kita ada di dalam masa penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Pentecost of the Pentecost, saudara, terjadi. Penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir terjadi. Haleluya, puji Tuhan. Dan saya percaya inilah waktunya setiap kita yang sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita mengimpartasikan pengurapan Roh Kudus ini bagi keluarga kita, bagi seluruh hamba-hamba Tuhan, bagi jemaat dan semuanya kita berada, saudara. Dan saya percaya penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir itu pasti terjadi. Kuasa yang mengubahkan dunia, kuasa yang mengubahkan kehidupan manusia itu sedang terjadi hari-hari ini. Haleluya. Mari kita akan berdoa. Syakara labayara labaya. Berdoa labasaro. Ura labashandara bakura labashandara bakura labayara. Ura takanda labashandara bakura labashandara bakura. Labashanda. Oh ratakanda labashanda rabakura labashanda rabal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 a. Oh ralabalabalabalabala. Mari angkat tangan saudara, terima urapan yang baru dalam masa Pentakosta yang ketiga. Terima urapan, kuasa. Terima kuasa untuk mengubahkan semuanya. Kuasa Roh Kudus Pentakosta yang ketiga dicurahkan bagi kita untuk kita menyelesaikan amanat agung. Uratakashandara bakura labayara balabalabala. Uratakala semua berbahasa roh, Shikura labayara 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 labalabalabalabalabalabalabalabala. Ura labayara 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 labalabalabalabalabalabala. Sadara bakura labayara labalabalabalabala. Curahkan rohmu, urapi kami semua. Dan urapan yang baru, kuasa Allah dicurahkan bagi kami semua. Kau pakai kami semua, Tuhan. Kami tahu inilah waktunya Roh Kudus dicurahkan secara dahsyat dan luar biasa di setiap benua-benua, di setiap bangsa-bangsa, Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami tahu inilah waktunya semakin banyak orang yang akan bertobat. Injil Kerajaan akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Dan Engkau segera datang di kedua kalinya. Oh ratakalabalabalabalabashadara. Oh ralabashadara, kuasa itu ada di dalam hidup kami, Tuhan. Kami adalah sebagai hamba-hambamu. Kami siap untuk Engkau pakai sebagai messenger Pentakosta yang ketiga, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Oh haleluya, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Oh kita naikkan pujian Come Holy Spirit, Come Holy Spirit. Mohon pemimpin pujian yang dari Michael Selfish boleh lanjutkan. Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your
Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need more. Yes, Lord, more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come, fall in this place. We need more. Yes, Lord. Oh, you fill me again. Lord, I'm crying out for more and more of you. We're crying out, God, for more and more of you, Puji Tuhan, saudara, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus, dan mari kita persiapkan hati kita, dan juga ada roti dan anggur, kita akan siapkan semuanya. Mari semuanya dipersiapkan. Ora labashandara, mari kita berdoa. Ora takasyan. Tuhan, kami bersyukur bahwa pada hari yang indah, yang ceria, dan kami tahu Engkau hadir di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami saat ini Tuhan akan masuk di dalam perjamuan yang telah Kau tetapkan sendiri Tuhan Yesus, di mana kami akan persiapkan hati kami, akan persiapkan semuanya ini Tuhan. Kami tahu Tuhan Kau sucikan, Kau menguduskan kami, Kau melayakkan kami Tuhan, untuk kami boleh siap menerima tubuh dan darah ini Tuhan Yesus. Uralabashandara. Mari masing-masing berdoa. Syakaralabalabashandara. Tuhan Kau sucikan kami, Kau kuduskan kami Tuhan, Kau layakkan kami Tuhan Yesus. Engkau layakkan kami Tuhan Yesus, Engkau layakkan kami Tuhan, sucikan, kuduskan. Saudara, perjamuan kudus ini adalah satu perjamuan yang Tuhan Yesus tetapkan sendiri. Dan di dalam perjamuan ini ada berkat Tuhan yang Tuhan curahkan bagi kita semuanya. Dan kita terimanya dengan cara yang benar, yaitu jangan lagi ada dosa yang tidak diakui, tapi mari kita datang kepada Dia. Kalau Roh Kudus mengingatkan kita ada dosa yang belum kita akui di hadapan Tuhan. Dan juga ada ganjalan-ganjalan di dalam hati. Oh rataka shandara baku rataka shandara baku rata. Mari masing-masing berdoa, Oh rataka shandara baku rataka laba shandara ba. Oh rakalaba shandara maku nakanama. Kau sucikan, Kau kuduskan, Kau layakkan kami Tuhan Yesus. Dan kami siap untuk menerima tubuh darah-Mu nih Tuhan Yesus. Oh ralabasya, dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita persiapkan roti. Kita pegang di tangan kita, saudara. Dan saya akan bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kita. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita terima
tubuh Kristus ini dengan iman dan percaya dan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Bisa. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, rakalaba syandara makaraba syandara. Mari kita angkat cawan kita ke atas. Demikian juga ia mengambil cawan, sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, bukan kacauan pengucapan syukur, yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Yesus. Mari kita terima dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Mari kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Ora laba shandara bakura laba yara lama shandara makura lama lama shandara makura lama shandara makura. Ora laba laba laba. Terima kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus. Kau sudah menyucikan, menguduskan dan melayakkan kami Tuhan. Kau sudah mempersatukan kami terus di dalam Engkau Tuhan. Engkau ada senantiasa di dalam hidup kami ada di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu nih Tuhan Yesus. Oh, ralaba syandara bakura laba 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 syandara bakura laba laba laba. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah melayakkan kami Tuhan. Dan kami percaya saat ini juga yang sakit sudah disembuhkan, yang terikat sudah dilepaskan, yang putus asa sudah diberi pengharapan yang baru Tuhan. Engkau sudah beri kemenangan bagi kami semuanya sebagai hamba-hamba Tuhan. Dan kami percaya inilah waktunya setiap kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai murid-murid Yesus, sebagai hamba-hamba Tuhan, kami diurapi di dalam kuasa-Mu Tuhan, kuasa Roh Kudus dalam Pentakosta yang ketiga ini Tuhan. Kami akan melakukan segala kehendak-Mu, menyelesaikan amanat agung di dalam Pentakosta yang ketiga ini Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, inilah waktunya semakin banyak jiwa yang akan diselamatkan bagi Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kami kembalikan kepada Pastor Elijah. Silakan.